Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Satria dari Prodi Sistem Informasi 2020 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang model infrastruktur jaringan. Oke, kita next. Kita masuk ke materi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem terdistribusi ini adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyak proses dalam sistemnya. Oke, kita next. Selanjutnya menjelaskan tentang perbedaan jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi. Apa sih perbedaannya dari jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi? Yang pertama, jaringan terpusat. Jaringan terpusat ini terdapat satu server dan user-user lainnya terhubung dalam satu server yang disebut juga dengan jaringan terpusat, atau servernya ini satu, cuma pusat ini saja. Untuk jaringan terdistribusi, di dalam user-user ini terdapat beberapa server dan server-server tersebut saling menghubungkan antara user satu dengan user lainnya. Begitu pula dengan sesama server juga tersambung dalam satu jaringan yang terdistribusi. Oke, kita next. Yang kedua, data center. Apa sih data center tersebut? Data center adalah fasilitas fisik yang dimanfaatkan sebuah instansi maupun perusahaan untuk menyimpan aplikasi serta data-data penting yang diperlukan oleh instansi ataupun perusahaan terkait. Terdapat banyak komponen yang perlu diperhatikan pada data center. Di antaranya adalah router, saklar, CCTV, server, sistem penyimpanan, dan sebagainya. Sehingga di satu sisi, biaya yang dikeluarkan untuk membuat data center tersebut cenderung lebih mahal daripada menyimpannya melalui cloud computing. Oke, kita next. Macam-macam topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Macam-macamnya ada berapa sih? Di sini disebutkan terdapat 6 topologi jaringan. Yang pertama adalah bus topologi, yang kedua ring topologi, yang ketiga star topologi, yang keempat extended star topologi, yang kelima hierarchical topologi, yang keenam mesh topologi. Di sini terdapat gambar-gambar yang menggambarkan topologi jaringan tersebut. Oke, kita next. Kita masuk ke dalam pembagian jaringan komputer. Berdasarkan jangkauan, jaringan komputer terbagi menjadi 4 jaringan. Yang pertama PAN, Personal Area Network, yang kedua LAN, Local Area Network, yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network, yang keempat WAN, Wide Area Network. Kita next. Apa sih PAN tersebut? Personal Area Networking. PAN adalah merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat. Misalnya dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya. PAN ini jaringan dengan cakupan area yang sangat dekat dan tidak sampai lintas ruangan, apalagi lintas lantai dalam satu gedung perkantoran. Memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsinya menjadi media penghubung antara
komputer dengan perangkat lainnya dalam satu ruangan. Yang kedua, membantu membangun media komunikasi yang mudah dan juga personal. Oke, kita next, kita masuk pengertian LAN atau Local Area Network. Apa sih LAN tersebut? LAN didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil ataupun tidak begitu luas. Biasanya ada di dalam suatu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung, perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi, jenis LAN ini jaringan yang umum diterapkan di area perkantoran, biasanya adalah jaringan LAN. Sebab jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer lainnya yang jaraknya berdekatan. Misalkan dalam satu ruangan, dalam satu lingkungan, instansi, lembaga maupun perusahaan. Oke, kita next. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Apa sih MAN tersebut? MAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama ataupun jarak antara server dengan user antara 5-50 km. Jenis jaringan tersebut umum digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Oke, kita next. Yang keempat, WAN, Wide Area Network. WAN tersebut adalah jaringan sebagai jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas. Tidak hanya lintas kota, namun bisa lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Cakupan yang luas akan membantu menghubungkan server antara benua dan negara, memiliki beberapa fungsi. Salah satunya menjadi penghubung antara jaringan LAN dengan jaringan MAN. Yang kedua, mempercepat proses sharing data, berbagai data dan informasi. Yang ketiga, memudahkan sekaligus mempercepat kegiatan komunikasi yang terpisah jarak yang jauh. Keempat, memudahkan update data karena real time sekaligus lebih ekonomis. Yang kelima, menjadi media untuk menyampaikan informasi dengan cepat, mudah, dan sekaligus efisien. Oke. Kita masuk berdasarkan aksesnya. Berbeda. Kalau internet terbagi dua, aksesnya menjadi jaringan secara publik dan dapat diakses secara meluas. Kalau intranet terdapat dua juga, yaitu jaringan secara pribadi. Yang kedua diakses dengan skala terbatas saja. Oke, kita next. Berdasarkan cara membangunnya. Di sini ada dua. Ad hoc dibagi menjadi tiga, jaringan langsung peer-to-peer tanpa perangkat lain. Yang kedua, jangkauan untuk jarak dekat saja. Yang ketiga, lebih praktis. Jika infrastruktur memerlukan perangkat tambahan, jangkauan yang sangat fleksibel, biaya lebih banyak dan lebih rumit. Oke, kita next. Berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama, ada jaringan berkabel, wired network. Yang kedua ada jaringan nirkabel, wireless network. Oke, kita next. Terima kasih. Mungkin segini dulu presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.